Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul tentang perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap korban perundungan anak-anak di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maria Irene Bria. Saya dari Prodi S1 Kebidanan semester 1, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Yang pertama ada pengertian perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying dalam dunia pendidikan merupakan tindakan tercela karena dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental. Apabila perundungan dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa yang sudah dewasa, sehingga mengakibatkan korban luka-luka, kehilangan atau kerusakan harta benda, atau korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dihukum karena setiap organ memiliki hak asasi manusia atau HAM masing-masing dalam diri sendiri. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu Pasal 16 Ayat 1, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pasal 18, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pasal 20, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan pada anak. Adapun perlindungan hukum yang dapat diberikan digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undang dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Yang kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang diberikan berupa sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila telah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan represif ini terwujud dalam bentuk pemidanan yang telah diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan bullying diantaranya yang pertama, faktor keluarga sebagai penyebab bullying. Yang kedua, faktor teman sebaya sebagai penyebab bullying. Yang ketiga, faktor media massa sebagai penyebab bullying. Yang pertama ada faktor keluarga sebagai penyebab bullying. Anak yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang terlalu emosional, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang. Salah satunya adalah bullying. Anak bisa menjadi pelaku bullying diantaranya karena kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan ekstensi diri yang kurang, atau biasanya pelaku bullying nilainya kurang baik, harga diri yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya, hubungan keluarga yang kurang harmonis, bahkan bisa jadi si pelaku ini juga merupakan korban bullying sebelum atau di tempat lain. B. Faktor teman sebaya sebagai penyebab bullying. Pada usia remaja, anak lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi tergantung pada keluarganya dan mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. Menurut Sandrock, teman sebaya adalah orang dengan tingkah umur dan kedewasaan yang kira-kira sama. Jika dilihat dari segi usia, peserta didik SMA ini termasuk dalam remaja awal yang usianya 15-18 tahun. Pengaruh teman sebaya ini cukup dominan karena rata-rata dari para remaja ini lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah bersama teman-temannya. Hal ini yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok atau geng teman sebaya. Oleh karena itu, salah satu faktor yang sangat besar dari perilaku bullying pada remaja disebabkan oleh teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif
bahwa bullying tidak akan dampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan. Ketiga, faktor media massa sebagai penyebab bullying. Media massa yang sangat akrab dengan masyarakat adalah televisi. Karena melalui televisi semua informasi dapat diterima secara audio dan visual secara bersamaan. Acara televisi saat ini lebih banyak mempertontonkan sesuatu hal yang mengandung unsur kekerasan. Misalnya sinetron yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta yang mempertontonkan perkelahian di antara dua geng motor yang saling bermusuhan, dan itu terjadi terus-menerus tanpa ada kata damai. Sinetron macam inilah yang akhirnya menimbulkan persepsi sendiri di benak anak-anak sekolah bahwa bermusuhan itu adalah sesuatu yang keren dan menjadi sesuatu ajang untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dapat disimpulkan adalah faktor keluarga memiliki andil yang besar sebagai penyebab timbulnya perilaku bullying di kalangan peserta didik era milenial dalam kasus ini, sebab keluarga atau khususnya keluarga para pelaku tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang penuh kepada anak-anaknya. Kemudian faktor teman sebaya sebagai penyebab bullying juga memiliki andil yang cukup besar dalam kasus ini. Karena sebagaimana besar waktu yang dimiliki remaja ini adalah untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Intensitas komunikasi antara teman sebaya yang berlebihan inilah yang memungkinkan munculnya hasrat ingin menindas atau memperlakukan bullying atas hasutan teman-temannya. Selain itu juga, timbul keinginan untuk diakui oleh anggota kelompok teman sebayanya yang lain agar dianggap sebagai pemegang kekuasaan penuh atas kelompoknya dan supaya kelompoknya atau geng ditakuti oleh kelompok lain. Hal ini didasarkan pada pentingnya meningkatkan ekstensi kelompok teman sebaya di dalam sekolah, terutama di kalangan peserta didik yang lain. Terakhir, faktor media massa, televisi, radio, dan surat kabar sebagai penyebab bullying dalam kasus ini tidak terlalu memiliki andil yang besar, karena tontonan atau acara televisi yang paling sering ditonton oleh para pelaku atau korban bullying tidak mengandung unsur kekerasan. Mereka cenderung menyukai film-film kartun dan sepak bola. Dalam media massa lainnya, seperti internet dan media sosial memiliki andil yang cukup besar. Sebagian besar peserta didik tingkat SMA yang kisaran berusia 15-18 tahun sudah memiliki alat komunikasi canggih, seperti smartphone. Mereka terbiasa bermain media sosial di smartphone mereka. Salah satu kasus yang pernah terjadi di sekolah ini adalah dimulai dengan adanya intimidasi yang dilakukan pelaku kepada korbannya melalui sosial media WhatsApp yang berlanjut pada intimidasi secara langsung di sekolah. Itu saja beberapa materi yang saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi buat kita semua.